Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Semangat pagi. Apa kabar anak-anakku yang hebat semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap penuh semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Lia Rizky dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang konsep dasar teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Sebelumnya kita lihat kompetensi dasar teks laporan hasil observasi dulu ya. 3.1 Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 Menginterpretasikan teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi secara lisan dan tulis. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi, silakan kalian mengamati video berikut ya. Wayang. Tentu saja kita semua sudah akrab dengan tradisi Indonesia yang satu ini. Dalam bahasa Jawa, istilah wayang diartikan sebagai bayang, mengacu pada sebuah teater tuturan yang menggunakan teknik bayangan dan efek cahaya dan diiringi oleh musik gamelan. Kata wayang juga sering mengacu pada boneka wayang itu sendiri. Boneka ini dikendalikan dan disuarakan oleh dalang dalam pertunjukan yang dapat berlangsung selama berjam-jam. Sebagian besar pertunjukan didasarkan pada dua cerita epik dari India, Mahabharata dan Ramayana. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang cenderung menggabungkan kisah-kisah Hindu dengan ide-ide Buddhis, Islam, serta cerita-cerita rakyat dan mitos. Di Indonesia ada beragam jenis wayang. Wayang hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan medium. Namun ada 5 jenis wayang yang paling populer yang akan saya sebutkan. Wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Dalam pertunjukan narasi ini, lembaran gambar panjang dijelaskan oleh seorang dalang. Wayang beber tertua dapat ditemukan di Pacitan, Donorojo, Jawa Timur. Selain dari kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, wayang beber juga menggunakan kisah-kisah dari cerita rakyat, seperti kisah asmara Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Wayang kulit. Di Jawa Tengah dan Timur, jenis wayang paling populer adalah wayang kulit atau wayang kulit purwa. Wayang ini berbentuk pipih dan terbuat dari kulit kerbau atau kambing. Lengan dan kakinya bisa digerakkan. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang kulit seringkali menggabungkan cerita-cerita Hindu dengan Buddha dan Islam. Wayang klitik atau karucil. Bentuk wayang ini mirip dengan wayang kulit, namun terbuat dari kayu bukan kulit. Mereka juga menggunakan bayangan dalam pertunjukannya. Kata klitik berasal dari suara kayu yang bersentuhan di saat wayang digerakkan, atau saat adegan perkelahian. Kisah-kisah yang digunakan dalam drama wayang ini berasal dari kerajaan-kerajaan Jawa Timur, seperti Kerajaan Jenggala, Kediri, dan Majapahit. Cerita yang paling populer adalah tentang Damar Wulan. Cerita ini dipenuhi dengan kisah perseturan asmara dan sangat digemari oleh publik. Wayang golek. Pertunjukan ini dilakukan menggunakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Jenis wayang ini paling populer di Jawa Barat. Ada 2 macam wayang golek, yaitu wayang golek papak cepak dan wayang golek purwa. Wayang golek yang banyak dikenal orang adalah wayang golek purwa. Kisah-kisah yang digunakan sering mengacu pada tradisi Jawa dan Islam, seperti kisah Pangeran Panji, Dharma Wulan, dan Amir Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Wayang orang. Jenis wayang ini adalah sebuah drama tari yang menggunakan manusia untuk memerankan tokoh-tokoh yang didasarkan pada kisah-kisah wayang tradisional. Cerita yang sering digunakan adalah Semaradahana. Awalnya,
wayang orang dipertunjukkan sebagai hiburan para bangsawan, namun kini menyebar menjadi bentuk kesenian populer. Itulah 5 jenis wayang yang paling populer di Indonesia. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, tentunya kalian akan lebih paham tentang apa saja sih jenis-jenis wayang itu. Dari kegiatan tersebut, kalian sudah tahu atau sudah pernah melakukan sebuah pengamatan atau observasi. Sebelum kita lanjut, Ibu akan tanya sama anak-anak sekalian. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, apa itu observasi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Dan yang terakhir, perbedaan teks deskripsi dan teks laporan. Yap, benar sekali. Yang pertama, observasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, dapat diartikan sebagai pengamatan, mengamati, atau memperhatikan. Kemudian yang kedua, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan dari hasil pengamatan dan fakta yang ada. Yang ketiga, perbedaan teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi yaitu, misalnya, kalian mempunyai sebuah stroberi. Kalian akan membuat teks deskripsi. Kalian hanya mendeskripsikan buah stroberi yang kalian punya. Ingat ya, yang kalian punya atau yang kalian miliki atau yang kalian lihat. Tetapi, jika kalian akan membuat teks laporan hasil observasi, kalian akan menjelaskan stroberi secara umum. Jadi, milik saya, milik Anda atau kalian, miliknya ibunya Bulia atau ibunya kalian, gitu. Bisa kalian lihat di layar contoh dari teks deskripsi. Stroberi merupakan tanaman herba tahunan. Tanaman stroberi memiliki batang yang pendek dengan daun majemuk yang pinggirnya bergerigi. Pada ketiak daun terdapat pucuk aksilar. Buah stroberi berwarna merah. Warna tersebut berasal dari antosianin yang ada dalam stroberi. Kemudian, jika kalian akan membuat teks laporan hasil observasi, akan seperti ini. Stroberi merupakan beri yang paling terkenal dari semua beri dan termasuk tanaman semak yang nama keluarganya adalah Fragaria. Nama stroberi juga berasal dari kata straw dalam bahasa Inggris yang menunjuk praktek pemberian jerami sebagai mulsa pada tempat tumbuh tanaman ini agar tidak busuk. Sedangkan nama lain Fragaria menunjuk pada kata fragrant yang berarti aroma. Karena buah tanaman ini beraroma.
Jadi kan sudah tahu kalian apa perbedaan dari teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Kalau teks deskripsi itu kalian punya sendiri. Misalnya kucing. Kucing saya bernama Teletubbies. Kucing saya bernama Teletubbies. Warnanya kuning keputihan, mempunyai kaki 4, matanya yang begitu indah, mempunyai telinga 2. Kemudian kalau dipanggil akan mendekat, misalnya seperti itu. Tapi kalau teks laporan hasil observasi itu umum, biasanya itu ada bahasa Latin. Kemudian jenis-jenis kucing itu ada apa saja, seperti itu ya. Jadi perbedaan teks deskripsi bersifat unik dan individu. Nah, itu tadi individu, misalnya kucing saya berwarna kuning keputihan, namanya Teletubbies. Kemudian kalau perbedaan dengan teks laporan hasil observasi itu bersifat global atau universal, umum. Jadi tidak hanya milik kamu saja, tapi juga milik orang lain. Ciri khusus atau umum kegiatan berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang apa saja ciri-ciri teks LHO. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Apa itu objektif? Objektif yaitu penulis tidak dibenarkan jika memihak salah satu pihak tertentu. Jadi, jika mau menulis teks observasi, penulis harus memihak sesuai dengan kondisi yang nyata. Kemudian kalau global dan universal itu bersifat umum. Ciri yang kedua yaitu fakta. Fakta atau kejadian sebenarnya, tidak mengandung prasangka atau dugaan sementara, jadi real, apa adanya sesuai dengan pengamatan itu. Yang ketiga, spesifik. Penulis harus memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal. Yang keempat, teks laporan hasil observasi harus ditulis lengkap dan sempurna. Yang kelima, objek tunggal. Semisal, kalian akan mengamati buah naga. Jadi yang kalian tulis itu ya harus buah naga tok, tidak buah yang lainnya.
Yang terakhir, di dalam teks LHO harus ada pengelompokan atau klasifikasi. Misalnya, jenis-jenis kucing itu kan ada macam-macam. Nah, macam-macamnya itu namanya pengelompokan. Ada kucing Anggora, kucing biasa, seperti itu. Nah, itu adalah keenam dari ciri-ciri teks LHO. Kegiatan berikutnya, kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada pernyataan umum. Berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan dilaporkan. Pernyataan umum ini biasanya ada kunci khususnya, yaitu kata definisi. Kata definisi itu apa aja, Bu? Ada adalah, merupakan, ialah, yaitu. Misalnya, lihat di layar ya. Buah stroberi adalah sumber terbaik flavonoid dan vitamin C yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, apa kata kunci dari definisi kalimat tersebut? Kata adalah. Ya, benar. Kemudian struktur teks yang kedua, deskripsi bagian. Berisi penjelasan secara terperinci. Misalnya, jenis-jenis buah stroberi, atau stroberi itu ada apa saja. Tanaman stroberi terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu namanya deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini biasanya ada manfaatnya apa saja atau kegunaan apa saja, fungsinya apa saja. Kalau contoh di layar, untuk menurunkan berat badan, serat yang terkandung pada buah stroberi juga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Itu adalah contoh dari teks laporan hasil observasi bagian deskripsi manfaat. Nah, jangan lupa struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 tok. Yang pertama, pernyataan umum. Kata kuncinya ada kata definisi. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian-bagiannya itu apa saja. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Biasanya ada fungsinya apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa. Tugas kalian hari ini, buatlah teks hasil observasi tentang keluarga kalian beserta strukturnya. Jangan lupa di buku tugas. Kemudian bagian atasnya itu kalian tulis hari dan tanggal hari ini, kemudian nama lengkap kalian dan kelas kalian, baru keluarga kalian beserta strukturnya. Ingat, mata pelajaran bahasa Indonesia tidak boleh disingkat dan perhatikan tanda bacanya, apalagi tulisannya. Tulisan bahasa Indonesia harus yang rapi ya. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang konsep dasar teks laporan hasil observasi. Jika masih ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan,
Boleh kalian tulis di kolom komentar, sertakan nama dan kelas kalian. Jangan lupa ya, hari ini presensinya di komen video ini. Sebutkan nama dan tanggal hari ini serta kelas kalian. Oke. Jangan lupa ya, presensi. Oke. Ibu akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani rohani ingkang sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Salam.